Perundingan tahap pertama antara Ukraina dan Rusia yang digelar di perbatasan Ukraina-Belarusia gagal menghasilkan kesepakatan. Presiden Ukraina sejak awal pesimis dengan perundingan ini, tapi tetap dilakukan karena mengharapkan adanya gencatan senjata penghentian invasi Rusia. Melihat eskalasi pengerahan pasukan Rusia dan perlawanan Ukraina, dunia semakin khawatir. Benarkah Putin menjadikan perang ini sebagai pembuktian kekuatan utamanya? Dan nothing tulus, tidak ada yang ditahan lagi. Kita akan membahas singkat soal ini bersama Yosef Jakababa, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Pertemuan pertama kemarin Ukraina dan Rusia sudah gagal mencapai kesepakatan. Ini sudah diprediksi sebelumnya dan menurut Anda ini biasa terjadi. Apa penyebabnya, kira-kira apa yang akan dicapai sebenarnya? Ya, pada pertemuan pertama tersebut memang sudah diucapkan tidak ada ekspektasi bahwa tidak akan berhasil. Tapi paling tidak ini adalah sinyalemen positif bahwa sudah ada upaya untuk bertemu ya, dan untuk melakukan pertemuan pembicaraan damai. Tapi kita tahu bersama pada saat pertemuan itu terjadi pun sedang pada saat pembicaraan pemboman dan juga penembakan misal tetap terjadi. Ya. Dan itu sebenarnya juga memberikan presiden yang sangat buruk pada saat perundingan. Seharusnya kan tidak ada pertempuran itu berhenti sejenak, tetapi justru pada saat pembicaraan masih sedang terjadi, pemboman terus dilancarkan oleh Rusia. Pak Yosef, perundingan dilakukan seperti yang tadi Anda sampaikan, tapi juga serangan tetap berjalan. Sebenarnya apakah kita masih bisa berharap dari pertemuan kedua yang juga akan tetap dilakukan? Tetapi kita tahu Rusia kemudian sudah semakin meningkatkan eskalasi di wilayah Ukraina. Kita tentu selalu berharap akan ada hasil yang positif dari pertemuan-pertemuan tersebut. Ya. Meskipun tentu saja kita semua dan juga dunia mengharapkan eskalasi ini tidak berlanjut, eskalasi kekerasan. Tetapi memang diharapkan pertemuan dan dialog itu sangat penting ya, dalam kondisi darurat seperti ini. Kalau melihat kerasnya perlawanan dari Ukraina dan maksimalnya Rusia mengerahkan pasukan luar biasa, apakah betul Putin memiliki sense nothing tulus, jadi sudah maksimal aja, habis-habisan, semua, tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Jadi ini adalah pembuktian utama kekuatan. Kalau saya pikir Putin juga sudah memikirkan konsekuensinya ya. Dia juga sudah siap untuk menerima sanksi dari Barat. Tetapi saya pikir yang dia tidak prediksi adalah solidaritas dari dunia. Kita melihat dalam beberapa hari belakangan ini ya, sejak invasi dimulai, solidaritas dari dunia, apakah itu dari negara, organisasi olahraga, artis, perbankan, dunia bisnis, dunia usaha, dan bahkan orang-orang biasa yang mengecam Rusia melakukan tindakan yang memprotes, seperti FIFA juga misalnya memutuskan semua tim sepak bola Rusia itu tidak boleh bertanding. Ya. Kemudian juga banyak perusahaan multinasional seperti perusahaan-perusahaan minyak yang ada investasi di sana seperti BP dan lain-lain memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi selama konflik ini berlanjut. Saya pikir dia tidak mengharapkan atau menyangka ya bahwa reaksinya akan keras seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan ada tekanan-tekanan seperti itu, ya Putin dan juga Rusia akan berpikir untuk menghentikan ya serangan ini. Stabilitas internal Rusia juga sangat-sangat tidak baik, sangat tidak stabil saat ini. Sudah mulai ada anggota parlemen yang kemudian bersuara dan menolak invasi. Warga negara Rusia sendiri juga ada kelompok cyber yang mengancam, kelompok cyber asal Rusia yang kemudian meretas situs-situs pemerintahan di Rusia. Sudahkah ini juga diperhitungkan oleh Putin bahwa ada penolakan dari warga negara sendiri internal? Nah, ini yang menarik karena memang sejak beberapa tahun terakhir Putin sendiri sebenarnya sudah mulai tidak populer di dalam negeri. Seperti kita lihat pada hari pertama invasi ada ribuan masyarakat Rusia di Moskow yang berdemonstrasi untuk menentang invasi tersebut. Ya. Dan kalau kita juga ingat pemenang hadiah Nobel perdamaian itu juga dari Rusia salah satunya. Wartawan yang memang kerap menyuarakan kritik terhadap Putin. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa dalam masyarakat Rusia sendiri sudah ada perlawanan dan juga sudah ada kritikan-kritikan dan ketidaksenangan pada beliau.
Tetapi pada saat ini genggamannya memang kita belum tahu ya. Ya. Seberapa kuat genggaman beliau. Saya pikir dengan dia melakukan serangan ini, dia merasa dia masih kuat. Tapi itu bisa berubah kalau memang simpati dunia itu menjadi semakin negatif terhadap Rusia. Dengan dukungan dunia, ada negara-negara NATO dan juga non-NATO yang memberikan lethal aid kepada Ukraina, senjata dan lain sebagainya. Ini memperburuk situasi menurut Anda? Ya sekarang pilihannya bagaimana gitu kan? Bertahan Karena saja Ukraina gitu ya? Bantuan. Ya. Dan sebenarnya mau perburuk suasana itu Rusia karena ini invasi ke sebuah negara berdaulat yang menurut hukum internasional itu sudah jelas-jelas salah. Ya. Tidak boleh ada satu negara berdaulat lain menginvasi negara berdaulat lainnya. Itu sudah jelas. Dan dunia internasional pun bisa membantu ya dengan cara seperti ini. Karena NATO secara teknis kan tidak bisa masuk ke sana karena takut ada eskalasi. Ya, dan sekarang Ukraina sudah mengajukan keanggotaan ke Uni Eropa. Apa dampaknya dalam waktu dekat yang bisa kita lihat, Pak Yosef? Saya pikir itu upaya simbolik dari Ukraina untuk meminta dukungan dari masyarakat dunia. Ya, apakah diterima atau tidak itu urusan lain di dalam Uni Eropa. Tetapi bahwa beliau menunjukkan ya, ini upaya bahwa Ukraina mencari dukungan terhadap Barat dan dengan mendaftar pada Uni Eropa itu adalah upaya simbolik yang diharapkan bisa mendapatkan simpati lebih besar. Pak Yosef, situasi ini jika terus berlanjut, seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia? Perdagangan internasional tentu saja terganggu. Harga minyak juga kemudian sudah melambung tinggi. Apalagi yang akan kita hadapi dalam katakanlah sepekan ke depan, 2 pekan ke depan? Oke. Dalam sepekan ke depan, 2 pekan ke depan, tentu saja ekonomi Rusia akan makin merasakan efek dari sanksi tersebut. Ya. Dan juga kita dengan Ukraina mempunyai hubungan dagang yang pasti akan terganggu. Itu sudah jelas. Jalur distribusi, jalur barang-barang yang biasa kita impor dari sana itu akan jelas terganggu. Ya. Nanti kita akan lihat apakah eskalasi perang ini kalau tidak akan berhenti, ya tentu saja kan dalam jangka panjang dampaknya akan lebih buruk lagi, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia. Karena diprediksi setelah katakan krisis ini pun selesai, ya, akan ada disparasi dan juga polarisasi politik yang makin kuat, terutama di Eropa. Eropa Barat tentu saja akan menjadi lebih tidak percaya pada Rusia. Katakan ini selesai ya. Dan itu tentu saja akan berdampak pada dinamika di bagian-bagian lain di dunia termasuk dengan kita di Asia Tenggara, Indonesia. Oke, baik. Kita akan melihat nanti perkembangannya seperti apa. Saat ini serangan masih terus berlangsung di wilayah Ukraina dan semakin merangsek ke wilayah ibu kota Ukraina di Kiev. Pak Yosef Jakababa, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sore hari ini sudah bergabung bersama kami. Presiden Ukraina